Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Pada hari ini kita akan membahas bab 11, buku paket kelas 7. Judulnya adalah Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Nah, peta konsepnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kalau di semester 1 itu mengenai perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Nah, untuk semester 2 ini di Madinah. Mempelajari dan memahami kronologi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mengkaji dan memahami strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah, sehingga Madinah itu menjadi pusat pemerintahan, menjadi kota yang maju, bahkan bukan hanya menjadi kota, tapi menjadi bangsa yang maju, dan juga mendapat gelar Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Selanjutnya, dengan itu semuanya diharapkan kita ini dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Rasulullah SAW bahwasanya sebelum melakukan hijrah tentu ada sebab musababnya. Sebelum Rasulullah hijrah itu ada sebuah peristiwa yang sangat menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diboikot di desa Syi'ib namanya, yaitu di kota Mekah. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Karena diboikot, akhirnya umat Islam ini hijrah pertama itu bukan ke Yasrib, nama lain kota Madinah. Pertama kemana? Ke Habasyah, ke Afrika. Kurang lebih 80 orang. Tetapi pada saat hijrah ini Rasulullah tidak ikut. Karena kenapa? Keadaan orang Mekah, kaum muslimin Mekah itu sedang disiksa. Jadi Rasul tidak tega untuk meninggalkan kaum muslimin yang disiksa, yang diboikot oleh kafir Quraisy, penduduk Mekah. Jadi Rasul tetap di kota Madinah. Nah, 80 orang itu berangkat ke Habasyah. Memang di sana diterima dengan baik. Tapi ada hasudan atau adu domba yang menyebabkan kaum muslimin yang ada di Habasyah kembali pulang ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hijrah yang kedua, yaitu ke kota Taif. Kenapa Rasulullah memilih kota Taif? Karena salah satu alasannya itu pemimpinnya kenal dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah. Bahkan masih ada kerabat keluarga. Tetapi apa yang terjadi sesampainya Rasulullah SAW di kota Taif? Pada saat itu Rasulullah ikut hijrah. Ternyata orang-orang Taif itu menyewa orang gila, anak-anak kecil, untuk menyiksa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Mereka melempari Rasul dengan batu. Bahkan Rasul itu kakinya sampai berdarah karena sendalnya itu terlepas, kemudian menginjak-injak batu. Belum lagi dilempar batu sampai gigi geramnya Rasul itu copot. Jadi perjuangan hijrah itu nggak gampang. Ini sebelum hijrahnya Rasulullah ke Yathrib. Jadi begitu beratnya Rasulullah SAW untuk hijrah. Bahkan sampai malaikat
penjaga gunung Taif itu berkata, "Ya Rasulullah, apakah kau izinkan saya," kata malaikat, "untuk mengangkat bukit Taif ini dan aku lemparkan kepada penduduk Taif karena dia telah menyakiti hati engkau ya Rasulullah, telah menyakiti engkau ya Rasulullah." Justru disinilah bedanya Rasulullah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh itu berharap umatnya dihancurin semua yang kafir-kafir. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan hatinya, dengan sifatnya yang mulia, berkata kepada malaikat tersebut, "Janganlah kau menghabisi dia. Janganlah kau menyakiti mereka. Karena mereka itu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan harapan aku, mudah-mudahan siapa tahu nanti di antara anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan itu betul-betul terjadi doanya Rasulullah. 97% penduduk Taif saat ini adalah beragama Islam. Setelah itu Rasul berdoa, "Ya Allah, kemana lagi engkau akan bawa aku pindah? Kemana lagi engkau akan perintahkan saya untuk pindah ya Allah?" Kata Nabi Muhammad SAW. "Apakah kepada tempat yang dekat nanti aku disakitin, atau ke tempat yang jauh nanti aku dihina?" Kata Rasulullah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Aku ridho ya Allah," kata Nabi Muhammad. "Aku ridho ya Allah." Inilah yang disebut dengan Rasul Amin. Rasulullah SAW yang betul-betul memiliki akhlak mulia, yang menjadi teladan umat manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu taruhannya adalah nyawanya sendiri. Rasul siap, dipindahkan yang dekat siap, yang jauh siap. Yang penting tujuan satu, Allah ridho. Karena dengan kita menjalankan perintah Allah, pasti Allah tolong. Ingat tuh, karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti Allah juga akan menjaga. Pasti Allah juga akan melindungi hamba-hambanya. Jadi jangan kita takut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab-sebab hijrahnya Rasul, kalau tadi sudah pemboikotan, kemudian penyiksaan, akhirnya kita perlu tahu juga bahwasanya inti dari sebab hijrahnya Nabi itu ada 3. Yang pertama, karena perintah Allah. Yang kedua, karena siksaan kafir Quraisy itu di Mekah semakin meningkat. Yang ketiga, ada harapan baru untuk penyebaran agama Islam di kota Madinah itu lebih meningkat dibandingkan di kota Mekah. Makanya Islam tatkala sudah memasuki kawasan Madinah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih cepat berkembang daripada yang ada di kota Mekah. Kita lihat di sini. Nah, bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Justru tatkala Rasul itu membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekat, itu istrinya meninggal dunia, Khadijatul Kubra meninggal, dan pamannya Abu Thalib meninggal. Meninggalnya 2 orang ini membuat Rasul ini sangat sedih. Ya karena orang yang pertama yang memeluk agama Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun itu siapa? Khadijah. Yang menemani Rasul Khadijah.
yang mengerti akan perasaan Rasulullah itu adalah Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Dan yang kedua, pamannya Abu Thalib di tahun yang sama. Di antara paman-pamannya Nabi memang ada Hamzah yang membela. Tapi Abu Thalib ini perannya pun sangat besar. Yang mendidik Rasulullah, yang membimbing Rasulullah, bahkan yang mengasuh Rasulullah dari kecil. Setelah wafat kakeknya dan ibunya Nabi, itu adalah pamannya Abu Thalib. Makanya Rasul sangat-sangat sedih yang luar biasa. Bahkan tahun ini disebut dengan Amul Huzni. Nah, tolong digaris bawah itu. Amul Huzni. Artinya apa? Nah, artinya adalah tahun kesedihan. Di tengah kesedihan itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan melakukan sebuah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, bahkan dikenang oleh kita semuanya. Setiap tahun kita peringati peristiwa ini yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kapan tepatnya? Tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab. Di sini Rasulullah melakukan perjalanan. Rasul dijalankan. Ingat, Rasul dijalankan. Kalau Rasul jalan mungkin lama, tapi kalau dijalankan pasti lebih cepat. Contohnya apa? Semut. Jalan dari Bekasi ke Tebet itu membutuhkan waktu berapa bulan. Tapi kalau seandainya semut itu dijalankan masuk ke tas, orang Bekasi dia ke Tebet, ya paling kurang lebih setengah jam sudah sampai. Begitupun sama, Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Makanya katanya asra, artinya dijalankan. Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu sangat penting. Karena kenapa? Perintahnya langsung Rasul datang menghadap Allah. Kalau perintah yang lain, malaikat Jibril menyampaikan. Tapi kalau sholat langsung Allah yang memanggil, yang menjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha al-Mustawa. Setelah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Ternyata banyak orang yang gak percaya, bahkan banyak orang yang murtad. Ya, banyak orang yang murtad dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Banyak yang gak percaya, bahkan Rasul dibilangnya gila. Na'udzubillah min zalik. Tapi tatkala Abu Bakar berkata, saya percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan lebih dari itu saya pasti lebih percaya. Tuh kata Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan perkataan Nabi, yang membenarkan semua peristiwa yang dialami Nabi, termasuk dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berita gembira dari kota Yasrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib. Ingat, kabilahnya namanya Khazraj, yang berziarah ke Mekah. Nah, Nabi ini mengajak nih kepada 6 orang ini. Alhamdulillah, mereka itu memeluk agama Islam. 6 orang ini pulang ke Yasrib. Yasrib itu nama Madinah ya. Sebelum kota Madinah itu diganti namanya Yasrib. Mereka mengajak, menceritakan, mendakwahkan tuh tentang ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 6 orang ini, Masya Allah, 6 orang ini berhasil. Kemudian 6 orang ini mengadakan perjanjian, disebut dengan perjanjian Aqobah. Kenapa disebut perjanjian Aqobah? Karena dilaksanakan di lembah Aqobah. Perjanjiannya ada 2. Makanya perjanjian pertama disebut perjanjian Aqobah 1 dengan jumlah 6 orang dari kabilah Khazraj dan Aus.
Ingat namanya Khazraj dan Aus. Kabilah itu artinya bangsa. Qabail, bangsa atau suku lah, suku. Bersuku-suku berapa? Syu'ub. Syu'ub itu artinya bangsa, qabilah artinya suku. Suku Khazraj dan suku Aus. Ini mendatang Nabi Muhammad karena orang tersebut masuk Islam. Nah, perjanjiannya apa? Nah, ini tolong dipahami nih. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak. Dan orang lain pastinya tidak membunuh manusia lah. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Bahkan ini memang tidak ditulis di sini. Perjanjian Aqabah itu yang paling dahsyat apa? Kami siap mencintai Rasulullah daripada mencintai keluarga kami sendiri. Jadi kalau seandainya Rasulullah sedang terancam, keluarga mereka terancam, maka mereka akan lebih mendahulukan menyelamatkan Rasulullah daripada keluarganya. Itu salah satu dari perjanjian Aqabah. Selanjutnya, di tahun 622 orang Yasrib datang lagi ingin melaksanakan perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, ini lebih banyak. Berapa orang? 75 orang. Masya Allah. Kalau tadi 6, sekarang 75. 72-nya laki-laki, 3-nya itu perempuan. Nah, setelah mendapatkan angin segar, nah ini disebut dengan harapan baru. Berarti orang-orang Madinah tuh senang dengan agama Islam. Akhirnya ada perintahlah Rasulullah ini untuk berhijrah. Kemana? Ke Yasrib, ke kota Madinah. Tapi sayang, rencana Rasulullah ini beserta para sahabatnya ketahuan. Dan cara Rasul hijrah itu enggak sekaligus, jadi berangsur-angsur. Sahabatnya dulu, dan Rasul itu bersama Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu masih di rumah Khadijah. Nah, ini kalau kita lihat di sini rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan membunuh terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Mereka itu ingin membunuh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu nggak boleh hijrah ke Yasrib. Ini satu jawaban yang paling penting. Mereka khawatir Islam itu akan berkembang di Yasrib. Buktinya apa? Berdakwah 6 orang, dapatnya 75 orang. Ini sungguh luar biasa. Makanya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu nggak ingin Rasul itu hijrah. Makanya dikepunglah rumah Rasulullah itu. Dan disinilah pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini adalah syuja', artinya apa? Pemberani, orang yang pemberani luar biasa. Jadi tatkala Rasulullah itu keluar dari pintu, itu kan kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumahnya. Tatkala Rasulullah mengepung rumahnya, kemudian Rasul itu ngambil pasir, kemudian dilemparin tuh ke matanya. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu semuanya pada tertidur. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa innahum la yubsirun. Itu dalam surah Yasin. Dan jadikanlah antara kami dengan orang kafir Quraisy itu adalah penghalangnya, sehingga mereka itu tidak melihat. Ini luar biasa. Tapi kalian jangan praktek. Nanti ada orang jahatin kalian kalau ngambil pasir lempar ke matanya. Mereka bukan tidur, malah kelipan, malah marah sama kalian. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dengan membaca ayat Quran, dilemparin ke matanya, semuanya tertidur. Kemudian Rasulullah SAW lari bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan di dalam rumah itu Sayyidina Ali itu nggak kabur Sayyidina Ali itu. Justru Sayyidina Ali itu memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Kemudian kafir Quraisy masuk. Setelah bangun, kafir Quraisy masuk. Kemudian
Mau dibunuhlah tuh Sayyidina Ali. Ternyata kata orang-orang, kita enggak nikmat kalau membunuh orang itu enggak lihat wajahnya. Coba tolong dibuka dulu. Pas dibuka selimutnya ternyata bukan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan inilah pelajaran penting bagi orang yang mau perang zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu targetnya Nabi Muhammad, yang dibunuh ya Nabi Muhammad. Ini kan yang ada Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali dibunuh? Tidak, karena bukan targetnya. Kalau zaman sekarang anak kecil ditembak, orang hamil ditembak, perutnya sampai tembus ke anaknya, nauzubillah min zalik. Ini bahaya. Akhirnya Sayyidina Ali dilepasin. Nabi Muhammad, nah ini ada peristiwa yang unik. Jadi seandainya Mekah itu ke selatan, dari Mekah ke Madinah itu ke selatan, ini justru Nabi Muhammad itu malah ke utara. Malah ke utara larinya. Malah ke utara. Jadi berbalik arah. Tujuannya satu. Memang sengaja mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Tetapi tentunya ada petunjuk jalannya. Nah, di sini ada namanya Abdullah bin Uraikid, nanti ada. Nah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah kabur dari rumah, Nabi Muhammad itu langsung segera masuk ke dalam Gua Thur namanya. Kalau Gua Hiro kan wahyu pertama. Gua Thur ini Nabi Muhammad selama kurang lebih 3 hari. Itu Nabi Muhammad SAW beristirahat, bersembunyi. Tujuannya satu, agar terbebas dari kejaran kafir Quraisy. Ternyata ya tentunya kan Nabi kan manusia, butuh makan, butuh minum. Yang mengantarkan makanan itu siapa? Tentunya anak-anaknya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama Aisyah, kemudian ada Asma, dan juga Abdullah. Di sini juga ada pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Nah, Rasulullah ini diberikan petunjuk jalan itu oleh Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il. Dan ada cerita yang unik ya dari perjalanan Nabi Muhammad ini. Ternyata Nabi Muhammad ini diketahui ada di Gua Thur. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersembunyi nih di dalam Gua Thur. Sayyidina Abu Bakar itu karena dikepung nih, Bukit Sur itu, Gua Sur itu dikepung oleh kafir Quraisy. Bahkan kalau seandainya Abu Jahal, Abu Lahab itu ngeliat ke bawah, karena kan mereka ada di atas posisinya. Jadi bukit itu kalau ngeliat ke bawah itu kelihatan yang ada di dalam gua itu. Kalau seandainya mereka melihat sendalnya, mereka akan melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua. Abu Bakar sudah sedih. Kemudian Allah berfirman melalui lisan Nabi Muhammad SAW, La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Namun apa yang terjadi? Ternyata mungkin kita sering dengar ya, ada suara cicak. Ada suara cicak. Padahal di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba. Kemudian ada burung merpati. Jadi kalau seandainya manusia itu masuk ke dalam gua itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau seandainya manusia masuk, otomatis sarang laba-labanya hancur. Burung merpatinya terbang. Tapi ini tidak. Kemudian mereka melemparkan batu ke dalam gua tersebut. Tetapi kena gigi Rasulullah sampai bunyi. Dengan tanda bunyi itulah bahwasanya dalam itu tidak ada orang. Karena batu ketemu batu, seakan-akan suaranya seperti itu. Itu kena giginya Rasulullah SAW.
Jadi hijrah itu betul-betul berat. Betul-betul berat, dikejar-kejar. Kemudian setelah itu bukan sampai di situ aja. Rasulullah melakukan perjalanan lagi. Ternyata di mata-matai oleh seorang kafir Quraisy, dan dia suruhan dari Abu Jahal dan Abu Lahab yang bernama Suraqah bin Malik. Nih, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini ngejar-ngejar Nabi Muhammad. Ironisnya, nih si Suraqah nih, setiap kudanya mendekati Nabi Muhammad, kudanya langsung nyunsep, jatuh. Sekali, mungkin gak ada firasat buruk. Deket lagi, nyunsep lagi tuh kuda. 3 kali, nyunsep lagi. Sampai 4 kali tuh nyunsep tuh kudanya Suraqah bin Malik. Akhirnya berkata, sepertinya dewa ini sudah tanda-tanda tidak baik nih. Kan dia percaya sama dewa tuh. Dia bilang, kayaknya sudah gak baik nih perjalanannya. Udah ada firasat buruk nih dalam pikiran dia. Akhirnya ditangkap oleh Rasulullah dan tidak dibunuh oleh Rasulullah. Justru dia memeluk agama Islam dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kita lanjut. Masya Allah. Akhirnya selama 7 hari terus menerus melakukan perjalanan, Rasulullah itu sampailah di sebuah desa namanya Desa Kuba. Desa Kuba ini itu belum memasuki pusat kota Madinah ya, belum memasuki pusat kota Yasrib. Namanya Kuba. Dan di sanalah Rasulullah SAW itu mendirikan sebuah masjid dan namanya Masjid Kuba. Pertanyaan, masjid apa yang dibangun di Desa Kuba? Namanya Masjid Kuba. Kenapa dibangun namanya Masjid Kuba? Karena didirikan di desa Kuba. Kemudian setelah Rasulullah singgah di Kuba, di Desa Kuba, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Nah, di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepatnya pada waktu sholat Jumat, sholatlah beliau di sana. Dan ini adalah sholat Jumat pertama dalam Islam. Ingat, sholat pertama dalam Islam itu bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram. Justru di Masjid Jumat namanya. Masjid Jumat itu letaknya di mana? Di perkampungan Salim bin Auf. Kalau tadi Masjid Kuba di Desa Kuba, kalau Jumat bukan di Desa Jumat, ingat, di perkampungan Salim bin Auf. Kenapa Masjid Jumat? Karena masjid yang pertama digunakan untuk sholat Jumat. Dan hebatnya apa? Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah hijrah tanggal 12 Rabiul Awal juga, sampainya di kota Yasrib atau Madinah. Dan Rasul pun wafat tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Rasulullah itu disambut luar biasa. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu artinya bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dan di celah-celah bubukitan wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk bab ini Pak Ismail sampaikan sampai di sini terlebih dahulu, karena masih banyak pembahasan mengenai dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kita lanjut aja lah ya. Kita lanjut. Sayang soalnya nanti kalau 2 video kalian malas nontonnya pasti. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Jadi tatkala Nabi Muhammad itu sampai di Madinah, itu orang-orang Madinah itu berharap Nabi Muhammad itu tinggal di rumahnya. Nabi Muhammad berharap tinggal di rumahnya. Bahkan mereka itu sampai narik ontaknya.
udah tinggal sama aku, tinggal sama saya Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah itu bilang, terserah onta saya mau berhenti di mana, saya akan tinggal di sana. Dan dengan izin Allah, ontanya itu berhenti bukan di rumah orang, bukan di rumah kaum muslimin kota Yathrib. Justru onta itu berhenti di tanah lapangan kosong. Berhenti di tanah lapangan kosong. Dan disitulah akan dibangun Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu menjadi pemimpin disenengin sama rakyatnya. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, memang salah satu syaratnya adalah harus dicintai sama rakyatnya supaya berhasil. Nah, Rasulullah juga sama, dicintai oleh rakyatnya. Dan dengan Rasulullah itu ontanya itu berhenti di lapangan, ini menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah itu tinggal hijrah ke Madinah itu bukan niat untuk nginap, bukan di rumah seseorang, tapi ingin mengembangkan agama Islam. Dan yang pertama dibangun itu bukan rumah. Ingat, yang dibangun oleh Rasulullah bukan rumah. Yang dikerjakan pertama tatkala sampai di kota Yathrib itu adalah membangun Masjid Nabawi. Nah, membangun Masjid Nabawi, setelah sampai membuat program kerja melaksanakan itu membangun masjid. Ini program-program Nabi Muhammad nih yang perlu diperhatikan. Bangun masjid, mempersaudarakan antara muhajir dengan ansor, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Orang-orang Madinah itu senang sekali. Orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi disebut ansor. Orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Orang yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita disebut dengan kaum Ansor. Paham ya nak ya? Oke. Dan kaum Ansor ini sangat baik. Buktinya apa? Mereka itu menawarkan kepada orang-orang muhajirin, apakah kamu punya harta? Tidak. Apakah kamu punya uang? Tidak. Punya rumah? Tidak. Ya udah, kamu tinggal sama saya. Kamu punya istri? Tidak. Saya punya istri 4. Saya akan ceraikan salah satunya untuk kamu. Tuh, saking baiknya orang Ansor kepada muhajirin. Sekarang ada gak orang begitu? Orang mau masuk Islam, bertobat, saya punya istri 2, 1 bakal kamu. Ya susah rasanya. Ya Pak Ustadz, kan istri saya cuma 1. Ya, itu mah beda lagi. Ini istrinya 4. Diserahin salah satunya tuh kepada orang-orang muhajirin. Saking baiknya. Setelah itu Abu disuruh kerja bersama dia, tinggal bersama dia. Nah, pada masa Rasulullah SAW, pembangunan masjid ini dibangun oleh Rasul bersama-sama kaum muhajirin dan kaum ansor. Masjid ini berfungsi bukan hanya untuk sholat saja, melainkan pertama, tolong diperhatikan, tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Masya Allah. Masjid seharusnya fungsinya itu harus bisa sama seperti di zaman Rasulullah. Seperti itu. Yaitu bisa memakmurkan masyarakatnya, bisa memakmurkan jamaahnya. Nah, di sini nanti kalian bisa hafalkan muhajirin dipersaudarakan, contohnya Abu Bakar itu dipersaudarakan oleh kaum Ansor, namanya Khadijah bin Zuhair, sampai Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, setelah itu selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah. Jadi ingat, ini toleransi nih antara manusia. Toleransi sama manusia.
yang ada di kota Madinah. Tujuannya apa? Agar semuanya hidup damai, tentram. Nah, Rasul membuat dengan sebutan Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Jadi misal ada peperangan, bukan orang Islam saja, orang Yahudi juga wajib membantu. Karena kenapa? Untuk mempertahankan kota Yasrib. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Jadi tidak saling memaksa. Lakum dinukum waliyadin. Agama-agama kalian ya agama kalian, agama Islam ya agama Islam. Tidak boleh saling tukar Tuhan kalau bahasa kitanya. Kemudian semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah berlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama-sama dari semua pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatan kecuali bagi orang yang berbuat jahat. Nah iya, jadi kalau orang jahat nggak dijamin keselamatannya. Perlu diketahui bahwa Madinah tidak hanya orang Islam saja yang tinggal, tapi di sana terdapat pula orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup, nah ini isi mencakup dari Piagam Madinah itu apa? Pri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Mudah-mudahan semangat perjuangan hijrah ini bukan hanya ada pada zaman Rasulullah. Hijrah itu artinya perpindahan, dan yang paling utama dari hijrah itu adalah manhajar Rasul. Kita bisa berpindah dari sifat jelek menuju sifat yang baik. Itu namanya hijrah. Tatkala nilai kalian semester 1 itu jelek, kemudian kalian bisa lebih baik dari semester 2, berarti kalian namanya hijrah menuju kebaikan. Kalau seandainya nilai semester 1 kalian bagus, yang kedua jelek, hijrahnya kalian itu menuju keburukan. Nauzubillah min zalik. Jadi hijrah secara bahasa artinya adalah pindah. Sedangkan secara istilah adalah perpindahan Rasulullah bersama para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi inti hijrah adalah perpindahan dari kekafiran menuju keislaman, dari sifat buruk menuju kebaikan. Itulah hijrah yang hakiki. Mudah-mudahan pembelajaran kita mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ada manfaatnya untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkan dalam sehari-hari, terus optimis, tetap semangat untuk hijrah menuju yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.